Halo, welcome back to channel Bimbeluki. Bimbeluki, we come here to support your success. Pada video kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan soal statistika mengenai ukuran pemusatan data. Aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe channel Bimbeluki dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terupdate dari channel Bimbeluki. Oke, langsung saja kita bahas ukuran pemusatan data. Soal selanjutnya yaitu soal kuartil. Untuk soal kuartil, kita bisa gunakan rumus QI. I ini tergantung kuartilnya, bisa kuartil 1, 2, atau 3. Jadi QI sama dengan tepi bawah ditambah I dikali N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil dikali panjang kelas. Pada soal yang ditanyakan adalah kuartil atas. Kuartil atas yaitu Q3. Sedangkan Q1 adalah kuartil bawah. Sedangkan Q3 kuartil atas. Dan Q2 adalah kuartil tengah atau sering disebut median. Pada soal yang ditanyakan adalah Q3, maka kita bisa gunakan TB plus 3/4 dikali N min frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil, kemudian kita kalikan panjang kelasnya. Sebelum menghitung Q3, kita tentukan dulu letak dari Q3. Mencari letak Q3 yaitu 3/4. Q3 sama dengan 3/4 dikali banyaknya data, yaitu 3/4 dikali banyaknya data. Pada soal kita jumlahkan frekuensinya. Di sini ada 4, 6, 8, 10, 8, dan 4. Kita jumlahkan sama dengan 40. Jadi untuk letak Q3 sama dengan 3/4 dikali 40. Coret sama dengan 3 kali 10, 30. Jadi letak Q3 yaitu data ke-30. Untuk mencari data ke-30, kita bisa hitung frekuensi kumulatifnya di sini. Frekuensi kumulatif di sini 4 ditambah 6 10 tambah 8 18 tambah 10 28 ditambah 8 yaitu 36. Nah, maka Q3 letaknya ada di kelas ini. Q3. Oke, sekarang kita tentukan tepi bawah kuartil atas ini. Tepi bawah di sini 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Maka kita tuliskan di sini 69,5 ditambah 3/4 N tadi sudah kita hitung yaitu 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 yaitu 28. Kita tulis 28 dikurangi frekuensi kuartil 8. Kita tulis 8. Kemudian kita kalikan P panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu 74 dikurangi 70 ditambah 1 sama dengan 5. Kita tulis 5 di sini. Kita kasih kurung. Jadi Q3 sama dengan 69,5 ditambah 2/8 dikali 5.
Kita bisa sederhanakan ini menjadi 1/4. 1/4 dikali 5 sama dengan 5/4. Jadi 69,5 ditambah 5/4 sama dengan 69,5 ditambah 1,25 sama dengan 70,75. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Dan sekarang kita bahas desil, yaitu dengan membagi data menjadi 10 bagian. Pada soal di sini kita disuruh mencari desil ke-8 dari data tersebut. Untuk rumus desil sama seperti rumus kuartil, hanya di sini bedanya desil ada 10 sedangkan kuartil ada 4. Maka kita gunakan per 10. Jadi DI itu sama dengan TB ditambah I dikali N per 10. Jadi I di sini mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan 10. Dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil, kemudian kita kali panjang kelas. Untuk mencari D8, kita tentukan terlebih dahulu letaknya. Letak D8 yaitu 8/10 dikalikan dengan banyaknya data. Pada tabel di sini diketahui frekuensi masing-masing setiap kelas. Ada 8, 5, 10, 12, 8, dan 7, maka kita jumlahkan datanya atau frekuensinya. Total frekuensi di sini ada 50, maka N sama dengan 50. 8/10 dikali 50 sama dengan 40. Kemudian kita tentukan frekuensi kumulatif dari data ini. Di sini 8 tambah 5, 13, 13 tambah 10, 23, 23 tambah 12, 35, 35 ditambah 8, 43, dan yang terakhir di sini 50. Karena letak D8 berada di data ke-40, maka kelas untuk D8 yaitu di kelas ini, interval 61 hingga 65. Jadi D8 sama dengan, kita tentukan TB-nya di sini yaitu 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Ini adalah TB. Jadi 60,5 ditambah, tadi kita sudah menghitung IN per 10 karena di sini 8, maka 8/10 dikali banyaknya data yaitu 50, jadi 40. Kita kurangi frekuensi kumulatif yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Di sini 35, maka kita tulis 35 per frekuensi kelas kuartil yaitu 8, dan P di sini kita hitung 65 dikurangi 61 ditambah 1 sama dengan 5. Maka kita kali 5. Jadi D8 sama dengan 60,5 ditambah 5/8 dikali 5. Sama dengan 60,5 ditambah 25/8 sama dengan 60,5 ditambah 3,125 sama dengan 63,625. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi D, 63,625. Selanjutnya kita bahas soal persentil. Sama seperti soal desil, untuk persentil yaitu kita bagi datanya menjadi
per 100 karena persen adalah per 100. Jadi untuk rumus persentil yaitu PI sama dengan tepi bawah ditambah I dikali N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil dikalikan panjang kelas. Kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Di sini 10. 10 kita tambahkan 12 menjadi 22 tambah 18 40 tambah 30 70 tambah 16 86 ditambah 14 yaitu 100. Maka letak persentil ke 70 P70 sama dengan 70 per 100 dikali 100. Kita coret di sini sama dengan 70. Jadi persentil ke 70 letaknya ada di sini. Karena tadi kita sudah menghitung frekuensi kumulatifnya di sini 70. Kita masukkan P70 TB-nya karena di sini 141 maka TB-nya adalah 140,5 ditambah IN per 100. Di sini tadi kita sudah menghitung 70 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum persentil ke 70 yaitu 40 per frekuensi kuartil 30 dikali panjang kelasnya yaitu P sama dengan 147 dikurangi 141 ditambah 1 yaitu 7. Jadi P70 sama dengan 140,5 ditambah 70 kurangi 40 yaitu 30 per 30 dikali 7. Kita bisa coret 140,5 ditambah 7 sama dengan 147,5. Karena di sini upahnya dalam puluh ribuan, maka nilai persentil ke 70 yaitu 1.475.000. Jawaban yang tepat adalah opsi D.